Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bagian firman Tuhan bersama untuk David's Man Bible Study. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk seri khotbah di atas bukit dari Matius pasal yang kelima hingga pasal yang ketujuh. Kita sudah melihat beberapa bagian awal dari seri ini dari pasal yang kelima, dan kali ini kita akan melihat dan melanjutkan pembahasan ini dari pasal yang kelima ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-48. Ada beberapa penjelasan mengenai isu-isu yang terjadi yang Yesus bicarakan dan ajarkan kepada para murid dan juga orang-orang yang mendengarkan dia di sana. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus menolong, mempersiapkan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami belajar dari kebenaran firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, dan kehidupan kami menghasilkan buah yang mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat dari Matius pasal yang kelima, mulai dari ayat yang ke-31, melanjutkan pembahasan dalam seri khotbah di atas bukit ini. Dan kali ini kita akan melihat tentang hal perceraian. Nah, sebagai penyegaran dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, kita sudah melihat tentang ucapan bahagia di atas bukit. Kemudian Yesus mengajarkan tentang orang Kristen menjadi garam dan terang dunia. Kemudian Yesus berbicara mengenai dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Lalu Yesus menjelaskan tentang hal-hal yang ada di dalam hukum Taurat itu. Dan di sini kita akan melihat penjelasan lebih lanjut akan hal itu di bagian yang akan kita lihat hari ini. Dan isu pertama yang akan kita perhatikan adalah mengenai hal perceraian. Matius pasal yang kelima ayat 31 dan 32. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, hal ini menjadi cukup kontroversial pada zaman itu dan juga bahkan pada zaman kita saat ini dengan adanya pandangan yang berbeda satu sama lain mengenai hal perceraian ini. Ada yang menolak perceraian sama sekali, bahwa perceraian itu tidak boleh dilakukan atas alasan apapun. Tetapi juga ada yang berpendapat bahwa menurut ayat-ayat ini perceraian itu diizinkan dan dengan alasan yang tertentu atau yang ketat, yaitu di sini dikatakan karena zina. Yang perlu kita ingat bahwa dalam memahami bagian ini, konteks sejarah pada saat itu perlu diperhatikan. Pada zaman itu, pada zaman Tuhan Yesus, banyak orang menafsirkan apa yang Musa sampaikan mengenai hal perceraian di dalam Ulangan pasal 24 ayat 1 sebagai hal yang memberikan hampir semua alasan untuk seseorang menceraikan istrinya. Dan hal ini justru menyebabkan ketidakadilan bagi pihak perempuan. Dan bahkan pada zaman Tuhan Yesus ada dua pandangan besar dari para rabi yang terkenal, yaitu Rabi Shammah dan Rabi Hillel. Yang satu berpendapat bahwa perceraian itu boleh dengan alasan apapun, yang lain berkata bahwa itu tidak. Nah, di sini saya tidak akan membahas mengenai kedua pandangan itu dengan tujuan untuk memihak atau memilih salah satu pandangan, tetapi menurut saya kita perlu melihat teks ini dengan pendekatan mengenai prinsip-prinsip dan makna dari pernikahan yang Alkitab jelaskan. Barulah kita bisa mencoba melihat hal-hal yang terkait dengan penerapannya. Nah, saya sendiri sebagai catatan bahwa belum menikah, sehingga apa yang coba saya jelaskan di sini lebih kepada apa yang Alkitab sampaikan mengenai prinsip-prinsip dalam pernikahan dan bukan berpijak dari hal pengalaman. Yang berikut bahwa jika ada yang berkeberatan terhadap penerapan yang akan saya tarik nanti dengan alasan bagaimana saya bisa berbicara mengenai hal ini, sedangkan saya belum menikah, belum mengalami pergumulan-pergumulannya, saya akan mencoba untuk menghargai keberatan itu. Tetapi perlu diingat juga bahwa karena pengalaman dan pergumulan setiap orang itu berbeda, maka pengalaman dan pergumulan itu tidak bisa dijadikan patokan untuk menafsirkan bagian-bagian firman Tuhan. Sebaliknya, firman Tuhanlah yang menjadi patokan dan ukuran serta otoritas untuk bagaimana kita memahami pengalaman dan pergumulan yang ada. Contoh lain, mungkin ada orang yang dia katakanlah mengalami sakit, dia berdoa dan begitu mengharapkan kesembuhan itu, menggumulkan hal itu, dan oleh belas kasih dan perkenanan Tuhan, Allah mengizinkan atau berkehendak untuk dia sembuh. Nah, saudara ingat bahwa itu tidak bisa dijadikan patokan bahwa kalau begitu semua orang akan sembuh. Karena Allah punya rencana yang lebih besar dari hanya sekedar sebuah kesembuhan fisik. Dan perkenanan Tuhan itu dengan tujuan masing-masing. Sehingga hal yang paling tepat adalah bukan menafsirkan Alkitab dengan pengalaman kita, tetapi menafsirkan pengalaman kita lewat apa yang Alkitab menyatakan. Berhubungan dengan contoh yang saya angkat tadi, bahwa dalam Alkitab juga kita melihat Yesus menyembuhkan banyak orang, tetapi juga ada saat di mana dia hanya menyembuhkan beberapa orang saja. Atau contoh lain,
ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan seseorang di Gerbang Indah. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul, di Bait Allah hal itu terjadi. Nah, orang itu dikatakan bahwa dia sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ada di sana. Menarik bahwa tentu dia ada di tempat yang dimana ketika Yesus melayani pada saat itu, melewati tempat itu, karena itu Gerbang Indah untuk masuk ke dalam Bait Allah. Yesus melihat dia. Kenapa Yesus tidak sembuhkan dia pada saat itu? Karena Allah punya rencana yang lebih besar, dan hal itu justru dilakukan oleh, atau kesembuhan itu dilakukan oleh Allah melalui Petrus dan Yohanes. Jadi kembali poinnya bahwa tidak bisa menjadikan pengalaman itu patokan untuk menafsirkan Alkitab. Sebaliknya, Alkitab yang harus menafsirkan pengalaman itu. Kenapa? Karena ingat, pengalaman kita berbeda-beda. Nah, kemudian Alkitab menunjukkan bahwa pernikahan adalah hal yang serius di hadapan Allah. Sebab bahkan hubungan Kristus dan gerejanya yang dia tebus dengan darahnya itu digambarkan atau diilustrasikan dengan metafora hubungan pernikahan. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 hingga 32. Ayat ini cukup panjang, tapi saya ingin kalau saudara punya Alkitab bersama saudara bisa buka dan melihat bagian ini. Paulus menulis demikian, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat." Nah, di sini penegasan Paulus jelas bahwa dia menunjukkan hubungan antara suami dan istri itu adalah metafora atau gambaran dari hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus dan Kristus mengasihi jemaatnya. Yang berikut bahwa untuk memahami bagian ini lebih dalam, kita perlu melihat pengajaran Tuhan Yesus yang lain mengenai hal pernikahan dan perceraian dalam Matius 19 ayat 3 hingga ayat yang ke-9. "Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi kembali penegasannya di sini jelas. Garis bawahi mengenai frasa karena ketegaran hatimu yang Yesus angkat di Matius pasal 19 ayat yang ke-8 ini. Nah, menurut saya poin utamanya bukan sekedar ada atau tidak adanya alasan untuk bercerai itu. Sebab jika itu halnya, maka orang yang begitu ingin bercerai akan mencari dan membenarkan semua alasan yang bisa dia pikirkan untuk bisa bercerai. Menurut saya poin utamanya adalah mengenai kasih dan komitmen. Sehingga dalam sebuah pernikahan pentingnya meminta Roh Kudus untuk menjaga hati masing-masing pribadi, serta berusaha menjaga komitmen kudus yang diucapkan di hadapan Allah. Lihat apa yang Tuhan Yesus jelaskan dalam menjawab pertanyaan orang-orang Farisi itu. Kembali ke ayat 7 dan ayat yang ke-8 dari Matius pasal 19. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Nah, garis bawahi frasa karena ketegaran hatimu. Nah, kita lihat bahwa dari yang saya kutip tulisan Paulus dalam Efesus tadi, alusi yang dibuat adalah kepada Kejadian pasal 1 dan 2 mengenai pernikahan, prinsip pernikahan yang ada bahkan sejak permulaan dunia diciptakan itu. Jadi di sini Tuhan Yesus membawa kembali kepada satu level dan prinsip yang lebih tinggi dari hanya sekedar aturan yang ada. Garis bawahi kembali karena ketegaran hatimu.
Ini yang menjadi poin di sana. Nah, sehingga kita jelas melihat bahwa yang Yesus hendak tekankan di sini, poinnya itu bukan masalah boleh atau tidak di situ. Itu hal akan diperdebatkan nanti. Tetapi hal yang utama adalah sebenarnya opsi yang diberikan itu atau hal yang harus dipertimbangkan itu bukan alasan yang akan dicari-cari. Itu bukan poinnya di sana. Karena Yesus menunjukkan bahwa desain awal atau rancangan awal tentang pernikahan itu adalah bahwa laki-laki meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Ada satu kesatuan yang terjadi di sana, satu persekutuan yang Allah mandatkan di sana. Jadi poinnya bahwa bukan orang menikah untuk bercerai. Pertanyaannya bukan di situ. Jika itu konsepnya, maka kita miss poin utamanya di situ. Jadi poin utamanya bukan menikah untuk bercerai, tidak, tapi menikah untuk bersatu. Itu yang Yesus tekankan di sini. Nah, lalu mungkin ada yang berkata bahwa tetapi bagaimana jika salah satu pasangan justru memberi diri untuk hidup dalam dosa dan tidak mau memegang komitmen serta tidak mau terus di dalam kasih itu. Nah, saya tidak memiliki jawaban yang memuaskan. Karena ini akan langsung berhubungan juga dengan persoalan dan pergumulan setiap orang secara pribadi. Dan ini bukan hal yang sederhana, tetapi menurut saya justru karena inilah hal menikah dan memiliki pasangan hidup itu bukan sesuatu yang sepele dan hanya berpusat pada romantisme belaka, perasaan dan tuntutan atau tekanan budaya, tetapi kembali kepada ini adalah hal yang serius dan penting di hadapan Allah. Jadi poin utamanya seperti ini, bahwa Allah menghendaki satu pernikahan yang penuh dengan kasih, komitmen dan mencerminkan kasih Kristus itu. Nah, lalu hal yang berikut Yesus bahas di sini mengenai hal bersumpah ayat 33 hingga ayat yang ke-37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, jika kita baca dengan sekilas, maka akan muncul pertanyaan. Apakah Tuhan Yesus melarang orang untuk mengucapkan sumpah sama sekali? Saya akan menjelaskan ini dengan mengutip dari tulisan Dr. Don Carson dalam bukunya Kasih di Tempat-Tempat yang Sulit. Nah, Dr. Carson memberikan penjelasannya demikian. Sesungguhnya perjanjian lama benar-benar memerintahkan umat untuk bersumpah demi nama Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ulangan pasal 6 ayat 13. Namun di sini Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Matius 5 ayat 34. Bukankah ini jelas merupakan kontradiksi dengan apa yang dimandatkan perjanjian lama? Jika kita hanya melihat secara sekilas, jawabannya pastilah ya. Tetapi ketika Pentateuch, artinya bahwa 5 kitab Musa, Kejadian sampai Keluaran, memerintahkan umat Allah untuk bersumpah demi nama Tuhan, sebagian berarti sebagai perlindungan dari penyembahan berhala. Orang bersumpah demi apa yang mereka pandang paling tinggi, apa yang mereka nilai paling sakral. Tetapi pada zaman Yesus, urusan bersumpah demi berbagai nama agak tidak dapat dikendalikan. Anda dapat melihat hal ini dengan paling jelas dalam Matius 23 ayat 16 hingga ayat yang ke-22. Saya tidak akan membacakan secara rinci bagian itu, tetapi memberikan gambaran besarnya bahwa beberapa orang mengatakan bahwa jika seseorang bersumpah demi bait suci, itu tidak ada artinya. Dan sumpah itu tidak mengikat. Tetapi kalau orang bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Dan lagi, jika seseorang bersumpah demi altar bait suci, sumpah itu tidak mengikat. Tetapi jika orang bersumpah demi korban di atas altar bait suci, maka sumpah itu mengikat. Pendekatan ini merupakan suatu usaha untuk menilai kesakralan yang relatif dari berbagai entitas religius. Tetapi efeknya justru menimbulkan kebohongan dengan berbagai dalih. Nah, mungkin penjelasan yang saya kutip dari Dr. Don Carson ini terkesan atau terdengar formulasinya sangat teologis dan teknis di dalam halal teologi. Tetapi begini, poinnya bahwa Tuhan Yesus sedang meluruskan pemahaman dan praktik yang salah dari hal mengatakan sumpah yang justru oleh orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi dipakai untuk berdusta dan memanipulasi orang lain untuk kepentingan mereka sendiri. Juga bahwa karena sumpah itu mengatasnamakan Allah, maka harusnya tidak dilakukan dengan enteng, tetapi dengan sikap yang hormat terhadap kekudusan dan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya Yesus memberikan penekanan yang kuat. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat.
Jadi ini catatan besar yang diberikan. Nah, mengutip dari Warren Wiersbe, dia mengatakan bahwa Yesus mengajarkan bahwa percakapan kita harus begitu jujur dan karakter kita harus benar. Sehingga kita tidak membutuhkan tongkat penopang untuk membuat orang-orang percaya kepada kita. Kata-kata tergantung pada karakter dan sumpah tidak dapat menggantikan karakter yang buruk. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Amsal 10 ayat 19. Semakin banyak kata yang digunakan seseorang untuk meyakinkan kita, kita seharusnya semakin curiga. Nah, ini juga peringatan yang penting dan bahkan praktis bagi kita, bahwa jika seseorang begitu berusaha untuk meyakinkan dengan sesuatu yang mungkin terkesan istilahnya too good to be true, maka harus dicurigai apa yang dia hendak maksudkan dan sampaikan di sana. Hal yang ketiga, kita akan melihat dari Matius pasal 5 ini mengenai sikap terhadap musuh. Ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Nah, dalam teologi hal ini dikenal dengan istilah Latin lex talionis atau hukum pembalasan. Nah, di dalam Ensiklopedia Britannica, dia memberikan entry demikian untuk lex talionis atau hukum pembalasan ini. Prinsip yang dikembangkan dalam hukum Babilonia awal dan hadir dalam hukum Alkitab dan hukum Romawi awal, bahwa penjahat harus menerima hukuman persis seperti luka dan kerusakan yang mereka timbulkan pada korbannya. Apakah prinsip ini begitu buruk, prinsip hukum ini buruk sehingga Tuhan Yesus ini seperti menggantikannya? Jelas tidak. Hukum ini sebenarnya berguna untuk menghentikan konflik karena keadilan yang diberikan kepada korban, dan juga secara prinsip mencegah pembalasan yang berlebihan. Tetapi kemudian kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus membawa orang percaya untuk melihat lebih dari sekedar penerapan hukum itu, tetapi kepada sebuah prinsip yang lebih tinggi. Kita akan lihat di ayat 39 hingga ayat yang ke-42. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapa memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, dalam pengajaran Tuhan Yesus ini, dia menegur sikap orang-orang Yahudi yang sering menafsirkan hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi itu secara sembrono. Dan bahkan Don Carson mengatakan bahwa mereka mengutipnya atau bahkan menerapkannya di luar dari konteksnya. Nah, untuk mencegah kita menafsirkan bagian ini dengan gegabah dan berpikir bahwa sebagai orang Kristen kita bersikap pasrah terhadap semua bentuk kejahatan dan ketidakadilan yang dilakukan kepada kita, maka ada beberapa komentar dari David Guzik yang perlu kita simak. Yang pertama, ketika seseorang menghina kita, di sini disebutkan dengan menampar pipi kanan saudara, kita ingin mengembalikan apa yang mereka lakukan atau berikan kepada kita itu, dan ditambah lagi. Yesus berkata bahwa kita harus sabar menanggung hinaan dan perlakuan seperti itu dan tidak melawan orang yang jahat yang menghina kita dengan cara ini. Sebaliknya kita percaya kepada Tuhan untuk membela kita. Yang berikut adalah salah untuk berpikir bahwa Yesus bermaksud kejahatan itu tidak boleh ditentang. Yesus sendiri mendemonstrasikan dengan hidupnya bahwa kejahatan dan hal yang buruk, hal yang melanggar itu harus dilawan. Contoh seperti ketika dia membalikan meja di bait suci. Bahwa ketika ada hal yang tidak dilakukan sejalan dengan kekudusan Allah di sana, menjaga kekudusan Allah, menghormati kekudusan Allah di sana, mereka berjualan di bait suci, menajiskan tempat itu, maka Yesus menunjukkan kemarahan yang kudus di sana dan melawan sikap-sikap mereka yang salah itu. Yang berikut bahwa adalah salah untuk berpikir bahwa Yesus bermaksud serangan fisik itu tidak boleh kita lawan, atau dalam artian begini, kita tidak boleh membela diri. Nah, ketika Yesus berbicara tentang hal menampar pipi kanan saudara, itu secara budaya dipahami sebagai penghinaan yang mendalam, bukan sekedar serangan fisik belaka. Yesus tidak bermaksud bahwa jika seseorang memukul sisi kanan kepala saudara dengan tongkat baseball, maka saudara harus membiarkan mereka memukul sisi kirinya. Tidak seperti itu. Juga salah jika kita menganggap Yesus memaksudkan bahwa tidak ada tempat untuk hukuman dan pembalasan dalam tatanan masyarakat, dalam artian penegakan hukum di sana. Yesus di sini berbicara tentang hubungan pribadi dan bukan tentang fungsi pemerintah yang dengan tepat mencegah kejahatan. Roma pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-4, saudara bisa lihat lebih rinci di sana. Saya harus memelingkan pipi saya ketika secara pribadi dihina. Tetapi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menahan orang jahat dari melakukan serangan fisik atau menganiaya orang lain. Jadi ada ruang untuk penegakan hukum itu diberikan.
Nah, sedikit sebagai catatan dan informasi bagi kita, ketika Yesus mengatakan bahwa dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil, bahwa saat itu Yudea berada di bawah pendudukan militer Romawi. Di bawah hukum militer Romawi, setiap prajurit Roma itu dapat memerintahkan seseorang Yahudi untuk membawa ransel tentaranya sejauh 1 mil, tetapi hanya 1 mil. Nah, di sini Yesus bilang bahwa berjalanlah bersama dia 2 mil. Artinya melakukan lebih bahkan terhadap orang yang menindas kita, atau dalam artian di sini melakukan hal yang buruk terhadap kita. Menunjukkan kasih dan berbuat baik kepada mereka yang bahkan berbuat buruk kepada kita. Nah, di sini berhubungan dengan apa yang kita lihat tentang kasih Kristen atau kasih orang percaya. Penerapan praktisnya seperti apa? Ayat 43 hingga 48, lihat ayat 43 terlebih dahulu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Di dalam perjanjian lama memang ada perintah untuk mengasihi sesama. Imamat 19 ayat 18. Tetapi bagian yang kedua itu tidak secara eksplisit atau langsung ditulis dalam perjanjian lama. Nah, di sini apakah Tuhan Yesus salah mengutip perjanjian lama? Tidak. Tuhan Yesus tidak sedang membuat kutipan langsung dari teks-teks perjanjian lama, tetapi di sini dia membuat kesimpulan dari beberapa teks perjanjian lama yang ada. Contoh, Mazmur 139 ayat 21 dan 22. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Nah, dalam Mazmur ini, pemazmur Daud melihat dirinya berada pada pihak Allah, sehingga musuh-musuh Allah, orang yang membenci dan menentang Allah, tentu menjadi musuhnya juga. Jadi hal ini harus dipahami dengan konteks yang benar. Nah, di sini kita kembali melihat bagaimana Tuhan Yesus meluruskan pemahaman yang bahkan menjadi penerapan yang salah dari orang-orang Yahudi dalam mereka memaknai hukum-hukum perjanjian lama dan menjelaskan lebih jauh dalam hal meneladani Allah dan kasih-Nya. Lihat ayat yang ke-44, tetapi aku berkata kepadamu. Nah, frasa ini muncul berulang-ulang di dalam ucapan bahagia di atas bukit ini. Ini menunjukkan otoritas Kristus di dalam pengajarannya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita bisa katakan bahwa ini adalah sesuatu yang radikal dan langsung berurusan dengan sikap hati kita sebagai manusia yang cenderung ingin menghancurkan musuh-musuh kita. Nah, Dr. Don Carson menjelaskan bahwa inilah suatu ciri kasih yang kaya dan berharga. Kasih itu bahkan meluas sampai kepada musuh-musuh. Kasih itu dimanifestasikan juga dalam doa bagi musuh-musuh. Kita mendapati bahwa sulit untuk membenci mereka yang kita doakan, sulit untuk tidak berdoa bagi mereka yang kita kasihi. Nah, Warren Wiersbe, dia memberikan komentar demikian. Orang yang kuatlah yang bisa mengasihi dan bersedia menderita sakit. Orang yang lemah hanya memikirkan dirinya sendiri dan menyakiti orang lain untuk melindungi dirinya sendiri. Dia menyakiti orang lain lalu melarikan diri untuk melindungi dirinya sendiri. Mengapa nasihat-nasihat ini Tuhan Yesus berikan? Lihat ayat-ayat berikut. Ayat 45. Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ada 2 poin penting untuk kita simak di sini. Pertama, dengan mengasihi dan mendoakan orang-orang yang menganiaya kita karena kita adalah pengikut Kristus, maka kita dikatakan menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Bahwa Allah adalah kasih yang sejati itu. Artinya Allah menunjukkan kasih yang sejati itu. Dan Allah adalah Allah yang berkasih karunia. Kedua, kasih Allah yang ditunjukkan di sini dikatakan bahwa yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar, adalah kasih yang bersifat providensial. Artinya kasih yang Allah curahkan kepada semua ciptaannya. Nah, ini berbeda dengan aspek kasih yang menyelamatkan itu. Ini adalah kasih dari pencipta yang mana dia bukan saja menciptakan alam semesta ini, tetapi memelihara alam semesta ini dan menyediakan bagi alam semesta ini. Lalu lihat di ayat yang ke-46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ini adalah teguran yang kuat, di mana kecenderungan kita adalah mengasihi orang yang bersikap baik dan yang menguntungkan kita. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa hal yang demikian juga dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Sedangkan kita yang ditebusnya, yang dikatakan tadi adalah anak-anak Bapa di sorga itu, maka tentu kasih dan moral kita harusnya lebih dari sekedar prinsip kebaikan
duniawi yang bersifat transaksional itu, yang ya kalau Anda berbuat baik maka saya juga akan membalas kebaikan itu. Yang berikut, yang terakhir di sini, Yesus mengatakan bahwa karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kata sempurna di dalam Matius pasal yang kelima ayat 48 ini tidak berarti sempurna tanpa dosa, cacat, dan celah itu. Karena itu tidak mungkin terjadi bahwa dalam hidup ini, meskipun itu adalah tujuan dari setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya untuk mengejar kekudusan dan menunjukkan sikap hidup yang baik, itu adalah pengejaran kita di dalam kehidupan kita. Tetapi dalam hidup kita di dalam dunia ini dengan tubuh yang ada ini, bahwa kita masih di dalam tubuh yang berdosa ini, kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Sehingga kata sempurna ini lebih tepat dipahami sebagai suatu pertumbuhan kepada kedewasaan iman. Sebagai anak-anak Allah yang mengenal kebenaran itu, Bapa mengasihi manusia dan mengasihi mereka yang memberontak terhadap Dia, dan Allah menyediakan jalan keselamatan itu melalui penebusan Yesus Kristus bagi mereka yang percaya kepada Dia. Dan mereka yang percaya itu dijadikan anak-anaknya. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Dan kita harus meneladani Allah yang pengasih ini. Jadi ini adalah beberapa poin yang perlu untuk kita lihat bagaimana kita menerapkan kehidupan dan menunjukkan kasih Kristus sebagai orang-orang yang percaya, sebagai warga kerajaan sorga ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami renungkan. Hamba-Mu terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas untuk berbicara di dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kuatkan kami oleh kuat kuasa Roh-Mu untuk boleh berjalan di dalam ketaatan. Ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.